Oke. Oke, selanjutnya kita UV mapping. Kita UV mapping, kita di sini ada masuk ke namanya UV editor. Di kanan pojok atas itu ada edit type, tipe edit ya. Di sini ada UV editor. Kita close saja ini. Terus kita UV mapping itu apa? Oke, saya akan jelasin sedikit tentang UV mapping. Jadi kalau misalkan kalian eh, kalau kalian mungkin eh, kalian sudah tahu lah ya, misalkan satu packaging atau satu kardus lah, kardus. Kardus itu kan sebetulnya kalau misalkan kalian buka misal salah satu sisi lain itu tuh kan dia jadi flat gitu ya. Jadi selembar gitu. Cuman kenapa bisa jadi kotak karena digabungin antara satu sisi dan sisi lain. Nah, sama halnya dengan 3D object. Jadi si 3D object ini kita bedah, kita buka, kita apa ya? Ya, kita bedah gitu si badannya tuh menjadi flat gitu ya. Jadi apa ya saya bilang, saya jelasinnya bingung. Sebentar. Analoginya seperti apa ya? Bentar ya. Atau mungkin sekalian saya sambil jelasinnya sambil saya praktekin aja ya. Jadi teman-teman mohon maaf sebelumnya mungkin saya terlalu teknis gitu ya. Saya terlalu teknis karena saya bukan background pengajar. Mungkin kalau untuk menyampaikan sesuatu itu mungkin lebih tepat apa ya? Bapak Ibu guru kalian gitu. Bapak Ibu guru. Enggak apa-apa, Pak. Karena saya di sini apa ya? Ya sebagai eksekutor lah, sebagai ya kebanyakan kita ya bergelut dengan teknis gitu. Apa-apa justru itu yang kami harapkan, Pak. Ya, teknis-teknis, detail-detailnya kayak gitu, Pak. Iya betul. Oke. Mungkin saya sambil lanjut ini ya, sambil saya jelasin apa itu UV. Nah, oke, mungkin apa tadi bisa seperti itu. Kita selection misalkan kita mau menghapus yang nggak penting gitu, yang nggak kelihatan itu kan ngaruh ke poligon ya, ke size. Ketika ada yang kayak misalkan belakangnya tuh dia masih ada poligonnya, kita mau hapus juga nggak apa-apa karena nggak kelihatan juga gitu. Nah, caranya kalau misalkan gini kan susah ya, harus mepet-mepet gitu ya. Kita bisa pisahin si objek yang mau kita pisahin gitu. Misalkan kita mau uh, kita bisa selection gitu ya, bisa selection objek yang kita mau pisahin. Misalkan ini saya pisahin, terus shift H. Nah, jadi si objek yang nggak kita seleksi itu akan hilang, akan terhide. Nah, jadi kita bisa menghapus tadi kan seperti ini ya. Tadi masih ada objek, maksudnya ada face gitu ya. Ini nggak penting gitu sebenarnya. Nggak kelihatan juga, kita bisa hapus karena untuk mengurangi poligon. Terus ALTH untuk memunculkan kembali si objeknya. Gitu. Sama misalkan ini, saya butuh ini aja. Shift H. Nah, ini juga nggak penting misalkan. Hapus. ALTH untuk kembaliin. Gitu. Atau kita mau menseleksi ini. Sama kayak tadi. Gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita UV, kita biasanya menandai gitu. Kita membatasi si objek 3D yang kita mau mapping gitu. Dengan cara maksim. Yang pertama kita selection si edge-nya. Bahkan saya mau
membatasi ini gitu. Nah, sudah di selection, misalkan yang mau kita batasi, yang mau kita batasi si 3D objeknya, kita Ctrl E, shortcutnya Ctrl E, kemudian pilih maksim. Nah, ketika kita selection dengan cara L tadi yang saya udah jelasin sebelumnya, nah, L, nah, jadi ini tuh ada batasan. Jadi yang terseleksi ini cuman yang ada maksimnya ya, yang warna merah ini. Kenapa ini yang ini walaupun nggak ada batasannya tuh nggak terseleksi? Karena ini nggak nyambung di topologinya dengan yang ini. Kalau ini kan nyambung ya. Tuh. Nah, makanya kalau misalkan kita mau membatasi objek yang tadinya nyambung, maksudnya tadinya salah satu bagian dari objek 3D tersebut kita mau batasi, kita pakai maksim. Nah, kenapa saya mau menandai ini, membatasi ini? Karena ketika kita UV mapping L misalkan untuk menseleksi, yang pertama kita kalau misalkan sudah terbatasi, ketika kita selection objek itu saja yang terseleksi gitu, yang lainnya enggak gitu, karena kita sudah ada batasan. Yang kedua, ketika kita mau memaksimum UV mapping, klik U, unwrap. Nah, ini tuh si pemetaan ini atau UV mapping ya, atau peta UV ya. Kalau bahasa Indonesia sih saya nggak tahu ya. Intinya ini dipetakan gitu ya. Pemetaan ini tuh salah satu UV mapping. Ini tuh salah satu UV mapping dari objek 3D ya. Objek 3D yang saya seleksi. Gitu. Terus saya mau memisahkan ini nih. Memisahkan si kakinya saja misalkan. Saya maksim. Terus saya belah. Saya belah seperti ini. Ini tuh nanti pemetaannya bakal seperti ini. Juga terbelah. Jadi kayak kardus tadi, ketika ini disatuin sama ini, misalkan itu kan bakalan jadi lingkaran sebenarnya, lingkaran dari sini. Nah, ketika kita bedah gitu ya, kita buka gitu, unwrap itu kan apa ya, membuka ya. Kalau bahasa Indonesia itu membuka, biasanya istilahnya kalau membuka baju lah ya, membuka baju, unwrapping. Jadi bajunya gitu, itu dibuka gitu, dibedah ya. Nah, saya juga mau misahin ini nih, mau membuka ini juga dengan cara maksim. Jangan lupa ya, klik dulu yang kita mau bedah, misalkan ini. Yang kita mau batasin, klik di edge-nya, kemudian Ctrl E, pilih maksim. Otomatis sekarang ketika di L, nah dia sudah berbeda-beda ya. Ini sudah bagian ini, ketika kita unwrap, dia sudah menjadi gini, sudah pemetaannya itu berbeda gitu. Ini bagian tubuh, ketika kita gabungin, nah ini juga nih, kita mau udah sama ini ya tuh. Ketika kita unwrap, nah nanti ketika kita mau texturing, kita tuh tahu, oh ini tuh bagian badan, nah ini tuh bagian badan gitu ya, ini tuh bagian kaki, ini tuh bagian mata gitu, ini tuh bagian telinga, ini bagian, oh ini mata ya, ini mata,
ini tas gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang propernya di Photoshop, ini tinggal image, UV mirror, UV export layout ya, saya lupa export layout. Jadi nanti layoutnya dikeluarin, jadiin JPEG. Kemudian kalian bisa masukin ke Photoshop dan bisa painting di situ gitu di Photoshopnya, diwarnain di Photoshop ataupun bisa di Blender. Nah sekarang tinggal bagian yang perintilannya ya. Artinya saya juga mau misahin ini sih, mau misahin beltnya. Nah, oke. Nah sekarang ada tambahan lagi ini buburnya ya, undang beltnya, gitu. Oke, tinggal yang tadi yang perintilan ini. Nah, kita tinggal dimasukin di sela-selanya. Bahkan masukin di sini. Saya tadi bisa scale S, scale, kalau ada yang kosong, gitu. Oke,